Kasus DBD mulai merebak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bahkan hampir seluruh ruangan rumah sakit sudah penuh dengan pasien DBD. Pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Cahya Kawalutan Padalarang terus berdatangan. Tidak hanya pasien dewasa, tapi juga anak-anak. Pihak rumah sakit menyatakan ada lonjakan pasien DBD, terutama periode Januari hingga Maret 2024, yaitu sekitar 200 pasien. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan tahun lalu. Sementara dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, hingga kini kasus DBD sudah mencapai 1.040 kasus dan menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Bahkan sejak Januari hingga 20 Maret 2024, 9 orang meninggal dunia akibat DBD. Kasus DBD di kota Cimahi masih tinggi. Hingga 23 Maret 2024, sebanyak 313 pasien DBD masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Cimahi. Dan kasus terbaru, ada 1 pasien meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan koresponden Metro TV, Saifal di RSUD Cibabat Cimahi. Saifal, bagaimana perkembangan pasien DBD di Cimahi saat ini? Ya baik Reza dan juga pemirsa, memang saat ini kasus DBD ini terjadi peningkatan baik di kota Cimahi maupun di Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Rumah Sakit daerah Cibabat, di tempatnya di belakang saya. Di kota Cimahi sendiri dapat saya kabarkan bahwa hingga hari ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi hingga hari ini, yaitu mencapai 313 kasus DBD dengan penyebaran atau dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Cimahi. Berdasarkan data yang kami terima, memang hingga hari ini ada 7 rumah sakit yang menjadi tempat perawatan kasus DBD ini di Kota Cimahi, seperti Rumah Sakit Cibabat tempat saya melaporkan saat ini, kemudian Rumah Sakit Kasih Bunda, Apisena, Mitra Kasih, Baros, dan Rumah Sakit Mustira, dan beberapa rumah sakit lainnya. Di tempat saya melaporkan saat ini sendiri, memang hari ini sudah mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar puluhan kasus, dan hari ini memang tinggal 19 kasus. Namun hingga hari ini di Kota Cimahi ini kemudian masih terbilang cukup tinggi, sebab kalau dihitung dari periode Januari hingga hari ini, yaitu jika sebelumnya informasi yang kami dapatkan sebanyak 264 kasus, hingga hari ini kemudian sebanyak 313 kasus. Di beberapa rumah sakit di Kota Cimahi ini memang cukup banyak pasien atau membludak, bahkan beberapa pasien itu antri. Beberapa data atau informasi yang kami dapatkan di beberapa rumah sakit, memang sebagian bahkan pasien ini harus dirujuk di Kota Bandung karena rumah sakit di Kota Cimahi tidak sanggup lagi untuk menampung pasien DBD yang dirawat. Karena Kota Cimahi sendiri kemudian harus menyanggah pasien atau pasien DBD yang berasal dari daerah lain seperti Bandung Barat, kemudian beberapa harus dibawa di rumah sakit di Kota Cimahi ini. Demikian informasi yang kami dapatkan. Reza. Saifal, selain di Cimahi, daerah mana lagi yang terjadi peningkatan kasus DBD? Ya, selain di Cimahi memang ada beberapa daerah di Bandung Raya ini yang terjadi peningkatan DBD, yaitu selain di Cimahi, yaitu di Bandung Barat, Kota Bandung. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan di Kabupaten Bandung Barat sendiri, itu terjadi 2 kali lipat dibandingkan 2023 dengan periode yang sama. Jika 2023 itu hanya sekitar puluhan pasien, nah saat ini kemudian di Kabupaten Bandung Barat ini sudah mencapai 10.000 lebih, atau tepatnya 10.040 kasus demam berdarah di Kabupaten Bandung, dengan angka kematian yang memang cukup tinggi, yaitu angka kematian itu 9 kasus. Nah, sementara di Kota Cimahi sendiri, meskipun kemudian ada penurunan, namun di bulan ini itu ada pasien yang meninggal dunia
yaitu 1 orang. Reza. Oke, Saiful, lalu apa saja langkah-langkah ataupun upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi ataupun meminimalisir kasus DBD begitu di Kabupaten Bandung Barat? Ya, upaya pemerintah daerah di Bandung Barat maupun Kota Cimahi ini itu terus dilakukan walaupun memang ada perbedaan. Jika di Kota Cimahi, Dinkes Kota Cimahi yaitu melakukan beberapa cara atau bekerja sama dengan masyarakat. Yang pertama, kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi ini yaitu memberantas sarang nyamuk dengan menghimbau masyarakat. Berikutnya kemudian pemerintah Kota Cimahi juga menyarankan kepada atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Kota Cimahi sehingga murid-murid ini kemudian diberi tugas untuk melihat atau kemudian mencari sarang-sarang nyamuk di rumah-rumah mereka, kemudian dilaporkan kepada guru-guru mereka, sehingga ini diperkirakan cukup efektif karena masing-masing siswa ini kemudian akan bertugas mencari atau menemukan sarang-sarang nyamuk di rumah-rumah mereka, kemudian selanjutnya akan diberantas. Selain itu kemudian pemerintah Kota Cimahi juga bekerja sama dengan masyarakat, yaitu mengarahkan atau mengimbau kepada masyarakat untuk memelihara ikan di tempat-tempat penampungan air mereka, sehingga ikan ini diharapkan bisa memakan jentik nyamuk yang ada di tempat-tempat penampungan air mereka. Sementara kemudian di Bandung Barat, selain kemudian pemberantasan nyamuk, di Kabupaten Bandung Barat juga akan menggencarkan proses fogging di daerah-daerah yang memang tinggi demam berdarahnya. Seperti diketahui memang di Bandung Raya ini hingga hari ini memang masih musim hujan, begitu ya, sehingga demam berdarah ini sangat rawan penyebarannya. Demikian, Reza. Baik, Saiful, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.